Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Yang saya pegang ini adalah Realme X3 Super Zoom. Yang kalau ngeliat iklannya Realme di sosial media, ini adalah HP yang bisa foto bintang sob. Dan untuk harga resminya, harga terbarunya bisa kamu cek di deskripsi video. Di situ ada linknya untuk cek harga terbaru dari Realme X3 Super Zoom ini. Dan kata Realme sih, ini HP flagship ya. Walaupun kalau dari segi desain terasa mirip sama smartphone pendahulunya, baik seri angka maupun seri X yang udah duluan. Bedanya adalah dari segi bahan, udah Gorilla Glass 5 bodinya, dan juga udah punya finishing yang punya pantulan siluet cahaya keren. Udah kayak gunung es di Antartika sob. Asli, berasa mewah baik dilihat ataupun disentuh. Dan buat kamu yang nanya kalau Realme X3 Super Zoom ini jatuh pecah apa enggak, ini HP sob, bukan hati. Masa mau dijatuhin sih? Terus nih, untuk tampak depannya juga udah gaya mahal sob. Pakai layar bergaya punch hole untuk dual kamera depannya. Terus juga layarnya udah kelihatan ramping, memanjang. Ya walaupun bagian bawah layarnya tuh masih sedikit tebal. Dan udah berlapis Corning Gorilla Glass 5 juga, jadi nggak gampang kegores. Udah gitu, sejak dari pabrikannya udah dipasangin protective film. Jadi nggak perlu lagi beli-beli anti gores dan nggak perlu lagi ribet masang anti gores sob. Pokoknya nih, overall, untuk desain dan build quality HP ini tuh udah berasa dan kelihatan mewah sob. Pokoknya cocok lah kalau dibilang ini HP flagship. Dan ngomongin layarnya sob, Realme X3 Super Zoom ini ukuran layarnya 6,6 inch dengan rasio 20:9 dan udah Full HD+. Jadi kualitas visualnya udah cakep banget. Dan layarnya ini juga udah support 120Hz refresh rate. Jadi pergerakan visualnya smooth banget sob. Udah kayak HP yang harganya belasan juta. Beneran, enak banget dilihat di mata. Mulus banget pergerakan visual yang ditampilin. Ya walaupun sayangnya kalau di kondisi outdoor kurang nyaman karena brightness layarnya kurang terang. Dan layarnya juga udah responsif banget. Buat main game nyaman banget. Nggak ada deh tuh yang namanya delay touch kalau lagi main game. Terus kalau lagi asik nonton dan ada pesan masuk juga tinggal tap aja notifnya kayak gini. Layar akan otomatis terbagi. Nontonnya tetap jalan, komunikasi juga nggak perlu terlewatkan. Sayangnya kalau untuk audio masih belum stereo. Karena cuma ngandelin satu speaker utama di sisi bawah HP yang kualitasnya udah cakep sih. Udah cukup detail dan berisi suaranya. Kayak gini nih sampel suaranya di kondisi volume maksimal. Dan kalau lagi denger musik ataupun lagi nonton video, terus kalau dengerinnya pakai headset ya, headset Bluetooth ya, apalagi headset Bluetoothnya kayak Realme Buds Air Neo ini, kamu bisa dengerin musik lebih asik karena ada fitur Dolby Atmos yang bikin suaranya makin gurih didengar. Oh iya sob, ngomongin audio, ngomongin headset, Realme X3 Super Zoom ini nggak dilengkapi port audio 3,5 mm. Jadi kalau mau pakai headset wired, headset yang pakai kabel, melalui konektor USB-C-nya. Dan sayang banget, nggak dikasih USB-C audio adapter di paket penjualannya. Jadi kita mesti beli lagi. Tapi daripada beli lagi kayak gitu, mendingan beli ini sekalian, Realme Buds Air Neo. Lebih gaya, lebih keren sob. Nanti kita bahas ya, Realme Buds Air Neo ini di video terpisah. Kalau di sini nanti videonya durasinya kepanjangan. Dan terus nih, kalau buat yang suka karaokean, ada juga nih fitur headphone monitor. Iya, tapi mesti pakai headset atau earphone Bluetooth sih, nggak bisa langsung. Untuk bagian performa, HP yang katanya udah flagship tapi harganya mantep nggak bikin nyungsep ini pakai prosesor Snapdragon 855 Plus. Terus pakai 12GB RAM dan 256GB storage. Skor benchmark Antutunya udah lebih dari 500.000 sob. Ya emang sih bukan prosesor tercepat ataupun terbaru. Tapi prosesor 855 Plus ini udah kenceng banget sob. Udah powerful banget dan untuk harganya Realme X3 Super Zoom ini udah paling terjangkau yang pakai prosesor yang setara sob. Ya kalau ngeliat skor Antutunya sih dan saya pakai buat harian sih bener-bener nggak ada masalah. Multitasking, buat browsing, chatting, sosial media bener-bener lancar jaya. Yang penting ada kuota internetnya. Dan kalau buat main game sih ya sebenarnya nggak perlu diceritain lagi di sini ya. Pasti udah nyaman banget sob. Nih saya buat main game mobile balap Asphalt 9 Legend, lancar banget sob. Nggak ada lag-lag, nggak ada getar-getar sama sekali grafisnya. Padahal ini grafisnya udah disetting paling mentok maksimal. Mantap banget kan? Terus kalau buat main COD Mobile juga bisa main pakai settingan grafis kelas dewa sob. Setting grafis very high dengan frame rate max. Dan kalau dijalanin gamenya di settingan grafis kayak gini, nggak ada kendor-kendornya, lancar banget, mantep banget. Nggak ada tuh yang namanya frame drop.
Nggak ada yang namanya getar-getar, jitter-jitter gitu, nggak ada. Mulus banget, smooth banget selama saya main. Dan HP ini pakai prosesor kencang, terus refresh rate layarnya juga kenceng. Ternyata nggak bikin baterainya kendor sob. Kapasitas baterainya yang cuma 4200 mAh ternyata bisa bertahan lebih dari sehari kalau untuk penggunaan normal. Dan waktu saya coba mainin game COD Mobile Battle Royale, pakai settingan grafis maksimal, pakai jaringan WiFi, dan kecerahan layarnya di sekitar 40%, HP ini bisa main selama 4 jam lebih sob. Non-stop. Sampai pegel nih leher, liatin handphone mulu pas main game. 4 jam sob. Terus juga buat ngisi dayanya juga nggak pakai lama. Karena Realme X3 Super Zoom ini udah punya teknologi 30 watt Dark Flash Charge. Dan kalau pakai charger bawaan cuma butuh waktu 55 menit atau sekitar 1 jam. Nggak sampai 1 jam malah, bisa ngisi penuh 100% dari baterai kritis. Dan ngomong-ngomong, Realme X3 Super Zoom ini cuma punya satu slot kartu di sisi bawah HP. Cuma bisa nampung dual SIM ukuran nano, tapi nggak nyediain slot memory card. Jadi kamu nggak bisa nambah ruang penyimpanan. Kalau 256 GB berasa kurang. Tapi bagusnya sih, HP ini udah bisa baca semua kartu 4G di Indonesia. Mau yang biasa atau yang cuma kartu internet aja, dan udah bisa VoLTE. Dual 4G on dan dual VoLTE ready. Terus kalau ngomongin sensor-sensor juga udah kece banget deh. Komplit dan performanya juga cepat. Sensor cahaya ada, sensor magnetik ada, sensor gyroskopnya juga ada. Dan kalau buat main game, sensor gyroskopnya nyaris real time sob. Kalau kamu butuh ngecek saldo kartu e-money atau sekalian top up juga bisa pakai HP ini. Karena Realme X3 Super Zoom ini udah ada sensor NFC. Untuk dipakai jadi penunjuk jalan juga udah bisa, karena sensor GPS-nya beneran cepet dan presisi banget baca lokasi kita. Jadi nggak perlu takut nyasar. Ya, selama ada kuota internet. Dan kalau untuk urusan keamanan biometrik, Realme X3 Super Zoom ini juga nyediain sensor sidik jari, tapi nggak di bodi belakang. Nggak juga di layar HP, tapi di samping kayak gini sob. Posisinya di sebelah kanan, agak ke tengah, jadi satu sama tombol power yang fisiknya agak mendem dari bodi. Jadi gampang banget dikenalin dan dijangkau sama ujung jari. Performanya juga cepet banget baca jari sob. Terus kalau untuk pengenalan wajah, udah cepet banget sob. Nggak sampai 1 detik, langsung kunci kebuka. Dan kalau settingan angkat untuk nyalakan layar aktif, bisa cuma kayak gini aja. Langsung kunci HP kebuka. Takut nggak aman? Aktifin aja sistem pengenalan mata tertutupnya. Jadi aman sob. Kalau kita merem, nggak akan kebuka kuncinya. Dan Realme X3 Super Zoom ini udah pakai Realme UI yang berdasarkan Android 10. Tentu aja, udah ada fitur yang namanya Dark Mode atau mode gelap, yang bikin warna latar putih pada sistem ataupun aplikasi-aplikasi populer jadi otomatis gelap kayak gini. Jadi nambah enak deh main HP-nya. Nah, bawaan Realme UI itu kan pakai app driver ya, jadi semua aplikasi disembunyiin. Kalau mau munculin semua aplikasinya, bisa swipe aja layar ke atas kayak gini. Kayak Android stock gitulah. Nah, kamu bisa bikin semua aplikasi muncul semua di layar kayak gini, tanpa app driver, dengan cuma ngerubah mode home screen kamu. Terus juga ada pengaturan refresh rate layar, mau otomatis, mau standar 60Hz, atau mode gaming 120Hz. Yang pasti makin tinggi refresh rate layar, makin cepat baterai kekurasnya. Terus nih, di fitur Smart Service ada Reading Mode dan Smart Driving untuk keamanan penggunaan smartphone saat kita berkendara. Ada juga fitur Smart Sidebar yang gunanya untuk memudahkan kita pindah-pindah atau buka aplikasi yang sering kita gunain. Dengan menampilkan shortcut-nya dengan cuma swipe layar dari samping kayak gini. Ini juga bikin kita gampang untuk screen recording tanpa menggunakan aplikasi tambahan. Ada digital well-being untuk ngejaga kita supaya nggak kecanduan main HP, termasuk parental control untuk membatasi aplikasi apa aja yang bisa dibuka, supaya kalau HP kita dimainin bocah, dimainin anak kecil, nggak buka aplikasi-aplikasi yang berbahaya buat mereka. Ada juga app cloner untuk menggandakan aplikasi buat kamu yang butuh akun aktif lebih dari satu. Bisa buat gandain WhatsApp sob, jadi bisa 3 nomor WhatsApp aktif di HP bersamaan. WhatsApp asli, WhatsApp clone, dan WhatsApp bisnis. Buat apaan ya? WhatsApp sampai 3 biji kayak gini. Ada juga fitur game space yang bisa nyembunyiin icon-icon game. Jadi kalau mau main tinggal buka aja game space-nya. Terus di dalamnya juga termasuk fitur game assistant yang bikin main game jadi lebih wah. Karena kita bisa blok semua notifikasi yang masuk dan maksimalin performa HP buat jalanin game. Jadi selain mainnya nggak keganggu, performa juga lebih maksimal. Dan terakhir nih, yang nggak kalah penting, ada aplikasi Theme Store untuk ubah-ubah tema HP jadi sesuai kepribadian kamu. Atau cuma sekedar pilih-pilih wallpaper keren supaya HP jadi tampil beda.
Ya segitu aja sih fitur-fitur yang sering saya pakai dari Realme X3 Super Zoom ini. Sebenarnya masih banyak lagi fitur lainnya, tapi nggak saya bahas di sini. Karena durasi sob, ini aja videonya udah panjang banget. Ntar kalau dibahas, jadi lebih nambah panjang videonya. Nah terus nih, Realme X3 Super Zoom ini punya kamera selfie yang udah nggak jomblo sob. Udah berpasangan, udah bergandengan. Kamera selfie utama 32 megapiksel dengan aperture f2.5 dan satu lagi kamera selfie dengan sudut lebar 105 derajat 8 megapiksel dengan aperture f2.2. Hasil foto-foto kamera selfie-nya bagus banget sob. Cakep banget, fleksib lah pokoknya. Untuk kamera selfie normal hasilnya detail banget. Sementara kalau kamera selfie wide angle-nya bikin kita nggak perlu punya muka paling gede sendiri kalau lagi foto selfie rame-rame. Nggak perlu lagi tongsis. Terus kamera depannya ini juga ada fitur night mode-nya sob. Jadi kalau selfie malam-malam bisa lebih jelas dan lebih menyenangkan. Dan untuk kamera belakangnya sob, ini nih salah satu andalan dari Realme X3 Super Zoom. Kamera di belakangnya ada 4 sob, berderet. Dan konfigurasi kameranya dari atas ke bawah berturut-turut kayak gini sob. Paling atas kamera 8 megapiksel, periscope lens 5 kali optical zoom. Terus di bawahnya kamera 2 megapiksel macro lens. Di bawahnya lagi kamera utama 64 megapiksel dengan bukaan lensa f1.8. Dan yang paling bawah adalah 8 megapiksel ultra wide angle. Oh iya sob, untuk kamera periscope lensnya yang 5 kali optical zoom, ini nggak bisa foto untuk jarak dekat ya sob. Ini fokusnya jauh. Jadi kalau foto jarak dekat pasti ngeblur karena fokusnya jauh. Sementara untuk hasil foto-fotonya. Tapi sebelum kasih foto, saya mau kasih lihat dulu nih UI kameranya kayak gimana. Karena fitur kameranya banyak banget sob. Di atas jendela bidik kita bisa dapetin pengaturan lampu flash. Ada juga pengaturan HDR. Ada AI Dazzle Color. Untuk warna foto bisa jadi lebih gonjreng. Ada juga pengaturan filter-filter untuk hasil foto lebih dramatis. Dan juga garis 3 untuk mengakses pengaturan frame ratio foto, pengaturan timer, dan juga masuk ke menu setting kamera. Nah, kalau di dalam jendela bidiknya, tapi di bagian bawah, ada titik-titik untuk pindah ke kamera sudut lebar. 1x untuk kamera auto, 2x untuk 2 kali digital zoom, 5x untuk mengaktifkan kamera 5 kali optical zoom, 10x untuk perbesaran 10 kali hybrid zoom yang bisa dipaksa sampai 60 kali perbesaran sob. Terus juga ada icon wajah untuk mengaktifkan fitur muka jadi auto cakep. Nah, kalau di bawah jendela bidiknya ada mode-mode kamera yang banyak banget. Tinggal pilih aja sesuai kebutuhan kita. Ada mode malam, atau bahasa kerennya nightscape, yang bisa diatur jadi mode tripod dan mode bintang atau stereo mode. Dan pastiin ya sob, pokoknya kalau kedua fitur ini diaktifin, mau yang fitur tripod ataupun fitur stereo mode, sediain tripod sob. Karena untuk ngambil gambar itu butuh waktu yang cukup lama, hitungan menit. Dan asiknya, baik mode malam biasa ataupun mode stereo mode bisa pakai kamera optical zoom-nya. Mantep kan? Terus ada juga mode video yang bisa merekam video dengan resolusi hingga 4K 60 frame per second. Dan juga udah ada stabilisasi UIS atau Ultra Image Stabilization. Ada juga mode foto auto yang bakalan paling sering kita pakai. Ada juga mode potret untuk foto dengan efek bokeh atau latar blur kayak kamera profesional. Ada mode 64 megapiksel. Dan juga more untuk mengakses mode-mode tambahan lainnya, kayak mode ultra makro, mode panorama, text scanner, mode pro atau expert atau manual, ada juga mode Google Lens, ada time lapse, dan terakhir slow mo yang super banget sob, hingga 960 frame per second. Gimana sob? Mantap nggak tuh? Banyak banget kan fitur-fiturnya? Dan gini nih, hasil foto-foto dari Realme X3 Super Zoom. Kalau untuk tangkapan kamera makronya gini sob, cukup jernih dan detail untuk mengambil gambar objek jarak dekat banget kayak gini. Kalau tangkapan kamera sudut lebarnya juga udah keren banget, kelas flagship lah emang. HDR-nya bagus dan distorsi lensanya nyaris nggak berasa. Untuk hasil foto kamera utamanya juga udah berasa flagship, cakep lah pokoknya. Jernih, detail, dan warnanya juga saya suka banget. Dan kalau pindah ke kamera periscope 5 kali optical zoom, hasilnya juga jernih sob. Ada stabilisasi OIS, jadi tangkapan kamera nggak getar. Secara praktek sih bisa ngezoom sampai 60 kali perbesaran, tapi saya saranin maksimal di 10 kali hybrid zoom aja sob. Dan foto-foto kondisi malam harinya juga udah cakep, lebih terang dan nggak overbright untuk bagian lampu-lampu. Jadi daerah terangnya kelihatan banget detailnya, nggak cuman putih doang. Pokoknya kece badai lah hasilnya.
Oke, itu dia hasil foto-foto dari Realme X3 Super Zoom ini. Udah kelas flagship kan? Dan untuk hasil perekaman videonya, ini udah bisa banget ngegantiin kamera mirrorless saya kalau buat syuting dadakan sob. Kayak gini nih, hasil rekaman video dari Realme X3 Super Zoom. Oke, ini dia hasil rekaman video dari kamera depannya, Realme X3 Super Zoom. Dan ini sayangnya belum bisa 4K ya, tapi Full HD aja. Cuma Full HD juga ini udah stabil banget loh sob, karena ini cuma pakai tangan aja dipegang, dan saya bawa jalan agak cepat. Stabil banget kan? Dan untuk rekaman video kamera belakangnya, kayak gini sob. Dan kali ini hasil rekaman video dari kamera belakangnya pakai 60 fps Full HD sob. Ini masih stabil banget ya, dipakai buat jalan masih enak banget. Dan sebenarnya ini tuh bisa 4K. Gimana ya rasanya 4K kalau pakai HP ini? Kita cobain aja. Kayak gini nih. Nah, ini dia hasil rekaman video dari kamera belakangnya pakai resolusi 4K dan juga 60 frame per second. Masih cukup stabil ya sob. Padahal ini masih sambil jalan dan masih dipegang aja. Apalagi yang belum dibahas? Kayaknya udah semua ya. Oke, kalau kamu ada pertanyaan atau pembahasan yang terlewat, kamu bisa komentar sob. Akan saya jawab sebisa mungkin. Dan segitu aja cerita saya mengenai HP flagshipnya dari Realme ini, Realme X3 Super Zoom. Cek link di deskripsi video untuk harga terupdate-nya ya. Dan Bang Tento pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Oh. Mention lagi.